Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesannya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, semoga kepada kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan tema besar, yaitu serial Keluarga Sakinah. Pada malam hari ini insyaallah tema yang akan kita angkat adalah hak dan kewajiban suami istri. Tema ini adalah tema yang paling krusial, penting di antara tema-tema yang ada yang terkait dengan keluarga sakinah. Saya kasih contoh, misalkan panjenengan akan bekerja dengan baik di tempat kerja dengan kalau sejak awal memahami hak dan kewajiban. Apa haknya, apa kewajibannya. Kalau tidak dipahami betul hak dan kewajibannya, nanti di tengah jalan banyak hal-hal yang tidak cocok, tidak pas. Kalau sejak awal sudah di tengah tangan, kita konten itu sudah bisa. Tapi kalau jenengan pahami betul, baru kemudian tanda tangan, dan jenengan jalani prosesnya dengan baik, apapun yang jenengan nanti akan hadapi, jenengan paham, oh memang harus seperti ini. Oh memang kewajiban saya seperti ini. Jadi ini tema yang paling krusial di dalam proses rumah tangga. Bukan berarti menyampingkan tema-tema yang lain. Ketika jenengan paham betul hak dan kewajiban ini dengan baik, insya Allah 99% berumah tangga akan lulus. Tentu bukan hanya sekedar paham, tapi bisa mengamalkan. Hadirin rahimakumullah, ada 4 hal besar sebelum nanti berbicara pada bagian tentang hak dan kewajiban suami istri. Hal besar ini atau hal pokok ini perlu disampaikan di awal, biar nanti kita tahu betul seluk-beluk yang terkait dengan masalah hak dan kewajiban. Yang pertama adalah suami dan istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik. Ini prinsip-prinsip dasarnya. Jadi yang mendapatkan hak ataupun kewajiban secara proporsional, ya, sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh hadis ataupun Al-Quran. Yang pertama itu perlu dipahami bahwa hak dan kewajiban ini bukan hanya sekedar untuk suami, tapi juga berlaku untuk
Makanya dalam Al-Quran disebutkan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah. Dan bagi perempuan itu seperti bagi laki-laki di mana dia mendapatkan kebaikan atau pergaulan yang baik di dalam proses berumah tangga. Ini yang pertama. Jadi jangan dipahami bahwa hak dan kewajiban ini hanya sekedar ranah suami misalkan, atau sebaliknya. Sehingga misalkan kita nanti memahami bahwa rumah itu urusan kamu, di luar urusan saya. Nah, ini cara pandang begini juga nanti bisa jadi keliru. Gitu. Ya. Yang kedua, bahwa memberikan hak dan kewajiban yang sifatnya lahir ataupun batin ini perlu dipahami adalah bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Ya. Jadi jangan memahami bahwa takwa itu sebatas sholat, takwa itu sebatas puasa. Berumah tangga dengan baik itu ketakwaan. Gitu. Ya, bahkan dalam surat An-Nisa itu disebutkan takwa 2 kali. Ya. Ittaqullah wattaqullah. Ya. Jadi kalau kita mau sakinah, mawaddah dan rahmah itu kita peroleh, maka basisnya atau pondasinya itu adalah takwa. Ya. Makanya apapun yang berhubungan dengan rumah tangga, seorang ayah misalkan, ya, dia keluar dari rumah dengan tujuan bekerja, atau sebaliknya seorang istri taat sama suaminya nggak keluar rumah, taat sama suaminya nggak keluar rumah, ya, melakukan apapun yang berhubungan dengan rumah tangga, itu balasannya. Ya, balasannya sudah balik. Ya. Itu ya, disebutkan dalam satu hadis, ya, fattaqullah fin nisa. Ini bagi laki-laki. Tapi tentu maksudnya bukan hanya untuk laki-laki, tapi juga perempuan. Bertakwalah kepada Allah, wahai laki-laki, wahai suami, terhadap perempuan-perempuan kamu. Yang maksudnya bertanggung jawab, memberikan hak dan kewajiban dengan baik, dan seterusnya. Yang ketiga, prinsipnya adalah bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang baik sama keluarganya. Jadi jangan, ya, berpikir baik sama orang dulu, apalagi sama mantan. Ya. Jangan baik sama orang dulu, tapi baiklah sama keluarga dulu. Keluarga terdekat adalah istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Karena kata Rasulullah, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku ini, kata Rasulullah, orang paling baik terhadap keluarga. Jangan sama orang senyum, ramah, ya, sama istri bawaannya kesel terus. Telepon sama orang lain, senyum-senyum, apa kabar, segala macam, sayang lagi misalkan. Tapi sama istri, kayaknya malas banget mengucapkan itu. Pertanyaannya coba, selama menikah berapa kali bilang aku cinta padamu? Pacaran doang. Setelah menikah berapa kali kamu mengucapkan itu? Aku sayang kamu, kamu cantik, kamu cantik misalkan, kamu luar biasa.
Padahal yang dibutuhkan oleh seorang perempuan itu nomor satu adalah perhatian, baru yang lain. Suami minta istri itu taat, baru yang lain. Itu kan istri diharapkan oleh suami, si istri meminta kepada suami, ya, baru hal yang lain. Terbaik, kita harus memberikan hal yang terbaik buat keluarga kita. Kalau kita mau dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Terakhir, ya, prinsip dasar yang perlu saya sampaikan terkait hak dan kewajiban ini adalah bahwa lelaki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' bima faddala ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan qawwam yang kita artikan pemimpin itu adalah maksudnya ar-rajul yunfiqul mahar wan nafqah wa kull hajatil usrah. Yaitu qawwam adalah seorang suami yang memberikan nafkah lahir ataupun batin, atau memberikan mahar, nafkah, dan setiap kebutuhan keluarga. Itulah yang disebut dengan qawwam. Itu kata Imam At-Tabari. Kemudian ya, dalam tafsir yang lain disebutkan yang dimaksud dengan qawwam itu adalah yang kita artikan pemimpin tadi. Itu adalah ar-rajul qawwaman li ajli qada'ihi aw qiyamihi ala hajatil usrah wal qada' al huquq az-zawjiyah bainahuma min tahqiqis sakinah wal mawaddah wa rahmah. Jadi qawwam itu adalah, kata beliau, sama seperti yang disebutkan oleh Tabari dalam tafsirnya. Dia memperhatikan seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh istrinya. Jangan lalu istrinya hari ini sudah usia 50 tahun atau 40 tahun ke atas, ternyata banyak hutangnya. Lalu, karena kita nggak pernah kasih istrinya. Misalkan, kalau kamu waktu belum menikah kok badannya begitu langsing, sekarang kok langsung. Jangan mengeluh, karena kita nggak pernah memperhatikan hal-hal tersebut terhadap istri. Ada hal-hal yang paling menarik bagi seorang suami itu adalah disebutkan dalam hadis ketika kita lihat pasangan kita mau, kita senang. Berarti hal-hal yang membuat kita suka terhadap pasangan kita harus kita perhatikan. Ya, bahkan di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, fondasi terpenting ya, terwujudnya hak dan kewajiban ini adalah ketika qawwam ini benar-benar berfungsi dengan baik. Prinsip qawwam ini, prinsip pemimpin, laki-laki sebagai pemimpin di rumah tangga ini benar-benar ya, diperhatikan oleh para suami, maka pasti sakinah mawaddah dan rahmah itu. Tapi kalau suami nggak mewujudkan, nggak menampilkan sisi qawwamnya di rumah tangga, nggak akan pernah terwujud. Artinya kita harus terus ya, sebagai laki-laki memperbaiki belajar terus, bahkan sampai tingkat kesolehan suami sebagai qawwam itu berpengaruh besar terhadap kesolehan istri dan anak. Bahkan luar biasa dalam soal kasih kesolehan suami atau orang tua itu sampai nanti anak turunan kita pada suami. Luar biasa. Kalau kita soleh, yang dapat kebahagiaan solehnya itu bukan cuma istri kita, anak kita, bahkan nanti luar biasa. Jadi rahimakumullah, kita masuk pada hak
dan kewajiban. Di dalam kitab Fiqh Sunnah disebutkan, ditulis oleh Said Sabiq, beliau dari Mesir, ada tiga hak dan kewajiban yang terkait dengan suami istri. Yang pertama itu adalah hak bersama, berarti hak yang terkait dengan suami dan istri. Yang kedua hak bagi si suami, yang ketiga hak bagi si istri. Yang pertama adalah hak bersama. Bersama disebutkan 5 hal. Yang pertama adalah hak pergaulan yang halal sesuai syariat. Jadi gara-gara kita sudah berakad, yang kita sebutkan di awal itu definisi pernikahan adalah akdun, satu akad yang membuat suami istri itu jadi halal untuk berhubungan, ya layaknya suami istri. Maka hak bersama ini ya, akan didapatkan oleh keduanya. Jadi hak nafkah batin itu, kalau kita bisa bilang, hak hubungan suami istri itu yang sifatnya halal itu bukan konsumsi bagi suami saja. Nanti kita bicara teknisnya nanti subuh. Ada hal yang berkaitan dengan adab berhubungan. Ya. Jangan semua dikeluarin sekarang. Nanti subuh saja. Ya. Tapi prinsipnya tentang hak pergaulan yang halal ini atau hak berhubungan badan ini antara suami istri atau hak batin, yang itu adalah hak bersama antara suami dan istri. Ya, disebutkan di sini saya sampaikan beberapa pandangan para ulama. Yang pertama dari Ibnu Hazm, beliau dari kalangan mazhab al-Zahiri, ya, menyebutkan wajib bagi suami berhubungan minimal saat istri tidak haid atau nifas. Jika hal itu bisa dikerjakan, ya, jika tidak, ya padahal dia mampu, maka dianggap telah bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan menurut beliau. Minimal pada posisi istri itu tidak, ya, pada posisi si istri haid tidak masalah, tidak melakukan. Memang ada ayat yang menyebutkan, ya, kita dilarang misalkan untuk mendatangi istri pada posisi istri sedang dalam kondisi haid misalkan. Walaupun nanti ada istisna, ya, pengecualian. Kita bahas subuh lah, ya. Nanti teknis itu. Ya. Itu yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hazm. Jadi wajib kita itu memberikan hak batin itu wajib. Suami. Jadi kalau bicaranya suami misalkan para ulama, berarti memang yang lebih sering duluan minta itu memang suami gitu. Bukan istri. Tapi harus digarisbawahi bahwa ini bukan kebutuhan suami semata. Yang kedua, disebutkan jumhur ulama berpendapat tentang pandangan Ibnu Hazm ini, ya, wajib jika tidak ada uzur. Jadi ada ulama yang menyebutkan ya, berhubungan itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Yang wajib itu hanya sekali, Imam Syafi'i. Ketika awal menikah maka itu wajib. Seterusnya itu sifatnya sunnah atau mubah saja. Imam Ahmad mengatakan, menarik Imam Ahmad, jangan-jangan kita kena gitu, ya, apa yang disampaikan Imam Ahmad. Imam Ahmad minimal berhubungan itu, ya, itu batasnya adalah 4 bulan. Setelah 4 bulan berhubungan lagi, 4 bulan berhubungan lagi, minimal. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran itu, ya, dalam surat Al-Baqarah 226, illadzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus ya arba'ati ashhurin fa in fa'au fa innallaha ghafurur rahim. Kepada orang-orang yang menggila istrinya, gila itu dalam bahasa fikih adalah sumpah seorang suami kalau dia tidak menggauli istrinya setelah 4 bulan, ya, maka dia bisa meminta kepada hakim untuk ditolak.
teman-teman jangan cuma ngirim-ngirim. Kita isi itu. Jadi bisa saja konflik rumah tangga itu terjadi karena problemnya adalah kebutuhan biologis yang tidak terpenuhi. Harus kapitalis. Bisa jadi seperti itu. Karena hubungan atau kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi beberapa pandangannya para ulama yang saya kira perlu diperhatikan buat semuanya. Kalau masuk SD berpulang 20 juta itu uang ulama menyebutkan maksimal 6 bulan. Kurang bulan sekali. Yang kedua hak bersama itu hak mahram. Apa maksudnya? Ya. Ketika seorang laki-laki melangsungkan akad nikah, maka ibu mertuanya langsung menjadi mahramnya tanpa menunggu hubungan badan. Langsung ibu mertua jadi mahram. Demikian pula ketika seorang laki-laki yang anak laki-lakinya melangsungkan akad nikah, maka menantu perempuannya langsung jadi mahram. Atau ketika seorang laki-laki yang ayahnya melangsungkan akad nikah, maka ibu tirinya langsung jadi mahram. Alhasil ketika baris mahram ini, yakni mertua, menantu dan ibu tiri menjadi mahram tanpa menunggu hubungan badan. Sementara anak tiri perempuan akan menjadi mahram setelah ada hubungan badan dengan ibu tiri. Ya, ini hak kedua, ya, hak bersama ya, antara suami dan istri. Yang ketiga ada hak waris. Jika telah meninggal salah satunya, maka tetaplah hak waris meski belum berhubungan badan. Habis apa? Akad nikah. Ya, maka ketentuan waris itu berlaku bagi keduanya. Apakah suaminya meninggal atau istrinya meninggal. Yang keempat, hak nasab. Ya, maka anaknya jadi bin ayahnya. Ya kan? Saya bin bapak saya. Ya, saya bin. Yang kelima, hak bersama itu adalah hak muasyarah bil ma'ruf. Ya, lakukanlah kedua belah pihak dengan baik. Muasyarah bil ma'ruf. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ada hak istri. Apa saja hak istri? Ada dua. Kalau saya bilang hak istri berarti kewajiban suami. Kalau saya bilang hak suami berarti kewajiban istri. Hak istri yang pertama ada hak materi. Ya, seperti mahar, ya, nafkah, apakah itu pakaian, ya, makanan, tempat tinggal, bahkan kalau ada kemampuan sampai kesehatannya pun diperhatikan. Kita nikahin, ya, calon kita kondisinya ternyata punya penyakit bawaan. Nah, sakitnya itu menjadi tanggung jawab. Batasan materi ini perlu disampaikan batasannya apakah harus sekian dan lain sebagainya. Kata para ulama batasan materi itu ya, itu di dalam bahasa agama yang penting ma'ruf. Layak saja, pantas saja. Berdasarkan keumuman dalil wa 'alal mauludi ya lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ini sifatnya ma'ruf saja. Enggak mesti harus 20 juta, harus 30 juta. Enggak ada kemestian seperti itu. Yang penting sudah terpenuhi saja yang dibutuhkan oleh keluarga, maka sudah cukup. Enggak ada istilah itu. Istri harus tahu betul uang suami. Tidak harus. Itu nanti dalam konsep keuangan rumah tangga nanti ada babnya, kita bahas tentang itu. Ada plus minus kalau kita menerapkan konsep keterbukaan atau tidak terbuka di dalam keuangan rumah tangga. Nantilah yang harus mau dibahas. Nah, maka
Kan itu bisa. Nah, secara khusus disebutkan dalam dalil yang lain, disesuaikan dengan kemampuan si suami. Jadi dalil umumnya yang penting pantas. Secara khusus disebutkan bahwa semua bergantung terhadap kemampuan suami. Ketika dia menikah sama suaminya dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa saja, penghasilannya juga sudah diketahui, ya sudah terima ketika memang itu sudah dijalani bersama. Jangan menuntut lebih daripada itu. Nah, itu muncul problem nanti. Dan harus ada saling memahami kedua belah. Karena nanti ya, di dalam hal yang juga paling rumit, kompleks, sering menjadi problem, itu adalah apa? Masalah keuangan. Diskusi. Yang kedua, itu adalah hak non materi. Jadi tadi ada hak material yang sifatnya materi, yang kedua hak non material. Ya, seperti misalkan ya, keadilan. Ini disebutkan dalam bab dalam kitab tentang keadilan orang suami ketika dia punya istri lebih daripada satu. Ya, ada yang punya istri lebih satu. Di Korea satu, di Indonesia satu, gitu ya. Maunya. Itu enggak. Ya. Disebutkan di sini ada hadisnya, lil bikri sab'un walis saybi salasun. Nafkah batin yang kita berikan kalau kita punya istri lebih dari satu, jika yang dinikahi masih gadis, maka jatahnya 7 hari. Dan jika yang dinikahi seorang janda, maka jatahnya 3 hari. Tapi ini harus dipahami, teman-teman sekalian. Posisinya itu hanya di waktu malam. Jangan siang minta jatah juga. Malam saja. Ya. Kecuali nanti ada kasus-kasus tertentu, misalkan ya di mana si suami ini masih datang ke tempat istrinya yang lain di waktu siang. Ya harus ada musyawarah antara kedua belah pihak atau kemudian bertiga yang lain. Jadi ini penting. Kenapa kemudian janda lebih sedikit dibanding gadis? Janda cuma 2 hari dalam pendapat yang lain, gadis sampai 3 hari itu lebih panjang. Seperti itu. Ternyata keadilan dibahas paham tadi malam datangnya ya siang. Nah menurut para ulama siang hari itu umumnya adalah mereka mencari nafkah batin. Apa dia sadar akan istri yang muda. Nah, itu bukan nggak sadar itu ngajak itu. Hadirin rahimakumullah. Terakhir, ini hak suami atau kewajiban istri. Yang pertama, kewajiban istri kepada suami itu adalah taat dalam kebaikan, bukan dalam kemaksiatan. Karena dalil umumnya menyebutkan ta'ata fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita bermaksiat dalam ketaatan Allah Subhanahu. Begitu juga kepada suami kita. Tidak ada tuh dasarnya. Istri ya, mengatakan kepada suaminya, Pak, aku tidak mau istri kerja, kamu suami boleh atau dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam satu hadis itu, ya, "Lau kuntu amiru ahadan ya, an yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha."
Kalaulah boleh aku memerintahkan seseorang untuk bersujud, maka akan aku perintahkan mereka para wanita atau istri-istri itu untuk sujud kepada suaminya. Rasul sampai bilang begitu. Ya, tentu sujud di sini maksudnya bukan sujud dalam arti ibadah. Seperti halnya ya, iblis diperintahkan untuk sujud kepada Adam, itu bukan maksud ibadah kepada kalimat ini sifatnya kalimat yang sifatnya tidak langsung biasa. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kewajiban istri atau hak suami menjaga harta suami dan tidak keluar rumah kecuali atas izin darinya. Jadi ini jangan dianggap remeh oleh para istri. Ini harus menjadi satu hal yang ketat. Dan suami sangat-sangat protek dalam hal ini. Bahkan saya sebelum berangkat ke sini, saya tidak boleh ada laki-laki selain kakak kamu, orang tua saya yang masuk ke dalam rumah, kecuali itu atas izin. Dan itu jelas kebutuhannya. Izin lewat telepon bisa. Gitu. Sangat harus disiplin dalam hal ini. Kita tidak membiarkan. Saya saja misalkan secara pribadi, cara saya menghindari konflik rumah tangga saja misalkan. Salah satunya adalah ketegasan saya kepada perempuan manapun, apakah itu mantan saya menghubungi saya. Saya begitu. Tiba-tiba ya, telepon saya, curhat dia kepada saya. Mungkin dia tahu saya Ustaz misalkan, dia curhat sama saya. Perempuan ya, teman lama saya ini. Kemudian setelah itu saya langsung ngomong, kamu besok teleponnya dari saya. Ini terakhir kali. Kamu hubungin langsung orang yang punya urusan dengan kamu, suami kamu misalkan, orang tua kamu misalkan, jangan ke saya. Harus begitu. Sama-sama saling menjaga, sama-sama membangun kejujuran. Saya pernah sampaikan tiga hal sebagai bentuk daripada keimanan kita kepada Allah. Mukmin orangnya. Sifatnya yang pertama amanah, bertanggung jawab. Yang kedua amin, jujur. Yang ketiga itu adalah aman. Harus memberikan rasa aman. Tidak zalim kepada orang. Hidup kalau begitu insya Allah dimanapun jenengan bisa hidup. Korea mana saja insya Allah sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, kalau suaminya minta istrinya untuk jalan, istri tidak punya kewajiban harus mau. Apalagi shopping. Istri senang banget ini. Disebutkan ya, sabar dengannya jika diminta. Itu bukan berarti suami ini dia punya sifat egoisme dalam hal ini. Dia nggak lihat kondisi istri yang lelah dan lain sebagainya. Harus tetap lihat hal seperti itu. Bukan berarti suami ini dengan egoisnya, dengan arogansinya, misalkan meminta si istri harus ikut dengan apapun yang tidak boleh. Yang keempat, memberikan kebutuhan biologis ketika suami meminta. Dalam satu hadis ada seperti ini. Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa'abat an taji fabata qadban 'alaiha la'anat al-malaikah hatta tusbih. Ketika si suami meminta istrinya untuk berhubungan, kemudian istrinya menolak untuk datang atau berhubungan dengan suaminya, sampai kemudian fabata qadban 'alaiha, dia tidur dalam posisi marah, la'anat hal malaikat, malaikat melaknat istri yang seperti itu.
harus istimewa. Sekali lagi jangan kemudian juga egosentris yang dimiliki sisi atas suami lelaki ini menjadi satu dalil-dalil ini menjadi satu alasan untuk kemudian menjudge istri ketika istri tidak mau menuruti dalam kondisi tertentu. Akhir Rasulullah bahkan disebutkan dalam hadis bahwa ketika si istri mau puasa pun puasa sunnah tentunya itu harus izin dari suami. Dasarkan Islam ini merawat, menjaga hubungan suami istri dengan baik agar yang harus diberikan kepada istri dan hak harus diberikan. Kira itu yang dapat saya sampaikan. Waktu yang dapat saya sampaikan. Kalau masih ada pembahasan nanti subuh ikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz, kami haturkan atas ilmunya yang disampaikan kepada kita. Kemudian untuk para hadirin semuanya, monggo nanti yang pertama 2 pertanyaan bisa disebutkan, misal seperti Setiawan dari Banjarnegara tinggal di Ansan, gitu misalnya. Ini yang mau bertanya 2 orang, 1 lagi, monggo. Lagi 2, 1 lagi, monggo. 1, 2. Kalau ada yang mau ditulis silahkan, bisa minta ke ini yang dekat koperasi nanti sama. Ya, 2 lagi, 1 lagi monggo. Di luar tema nggak apa-apa, nggak harus di dalam tema. Nanti kita lanjutkan 1 dulu ya. Nanti kalau ada yang lagi nanti bisa disambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak menzalimi satu sama lain. Ustaz, insya Allah kalau kami mampu, saya mampu dalam materi atau fisik, lahir dan batin. Amin. Niat saya mau berpoligami. Amin. Di dalam kita memahami ayat tersebut, memang kita harus melihat konteks ayat itu dulu atau secara nuzul dalam bahasa tafsir itu. Jadi memang di masa itu orang itu atau mereka saat itu, sebelum ayat itu turun itu jumlah istrinya itu dari 5 gitu. Nah, apa hikmahnya? Hikmahnya adalah
khususnya misalkan itu adalah kita untuk kita menemukan kemudian perempuan itu bukan misalkan dia hanya menemani kita dalam hal-hal yang sifatnya hubungan dengan persoalan ideologi saja misalkan. Makanya kemudian pesan di dalam ayat itu, kalau kamu bisa menikah lebih dari 1, 2, 3, dan 4, silahkan. Kalau kamu tidak bisa, kalau kamu takut, tidak bisa berbuat adil, maka satu. Maka perintah dasarnya 1. Kenapa? Ibaratnya umumnya kita nggak bisa. Umumnya bukan berarti tidak ada yang bisa. Jadi banyak, ya, banyak contoh-contoh selain Rasul-Rasul yang mereka menikah lebih dari 1 dan ternyata tidak harmonis. Akan tetapi memang juga problem yang lain, ya, ada pihak-pihak di luar Islam yang menggiring opini menjaga dan menjaga populasi itu berlangsung. Coba sekarang Korea, orang menikah susah sekali. Kalau di Jepang sekarang benar-benar dibuka poligami. Iya, kenapa? Karena mereka sudah mulai minus populasi. Negara ada istilah minus populasi. Jumlahnya banyak dan terus bertambah. Karena kalau misalkan minus populasi, kita ngomongin negara Korea saja, nanti yang ada 20 tahun ke depan atau 30 tahun ke depan, ini orang Korea habis. Itu habis banget. Menjadikan poligami itu bagian daripada solusi. Tapi ada syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti biar tidak terjadi kezaliman atau solusi. Perempuan juga nggak boleh kemudian mengatakan bahwa atau mengeneralisasi bahwa poligami itu salah. Jadi poligami itu adalah sama halnya seperti memahami tolak atau perceraian. Maka itu adalah bagian dari solusinya kalau hadirkan. Tapi misalkan dengan kita tidak bisa lagi berkomunikasi misalnya berbeda. Ya sudah. Makanya kita tak perlu juga mengatakan bahwa laki atau perempuan yang kita suka itu adalah satu-satunya yang kemudian dia itu akan terus memberikan kebaikan bagi kita. Atau kita cintanya berlebihan kepada pasangan. Kita harus tetap memposisikan Allah. Jadi saya menyarankan jangan bertemu dulu sakit. Tapi akhir dulu gimana poligami? Makanya kata orang mindful yang banyak di sini laki-laki itu adalah poligami. Saya mau menikahi orang Korea, itu kan bukan dari orang Muslim kan. Nanti nikahnya apakah walinya harus dari ayahnya atau dari wali nikah dari kawan? Soalnya dulu kakak saya punya istri, orang tuanya kan nikahnya di luar negeri.
pas jadi kan nggak ada wali nikahnya, pas nikah itu ganti sama wali nikah, hanya masih ada tadi. Mau penjelasannya Ustaz. Ini dari ikutin kakak. Ya, kalau kemarin kita bahas tentang al-wali, tentang wali itu urutannya memang urutan pertama itu adalah orang tua, ayahnya, ini perempuan, laki-laki nggak perlu pakai wali. Adalah ayahnya, kemudian urutan di bawahnya memang dua aktor dan yang paling dekat. Kalau sudah habis, sudah tidak ada yang paling dekat, misalkan itu kita berpindah kepada al-haqi misalkan. Nah, kasus yang tadi kita tanyakan bisa saja kita misalkan kita mau menikahi orang Korea, di mana orang Korea itu Muslim, dan ketika dia mau menikah dengan kita, ya, memahami Islam lebih baik, kemudian memang mau mendapatkan suami yang Muslim juga, jadi dia siap untuk berpindah ke agama Islam, lalu kita kemudian menikahinya. Nah, ketika kita meminta kepada kepada ayahnya untuk tujuan dengan kita jelaskan dan lain sebagainya, tanpa juga. Artinya pernikahan itu kan tujuannya salah satunya adalah ya, mengikat atau meminimalisir terjadinya hal-hal yang dilarang oleh Allah. Islam itu tidak tujuannya sangat besar. Dan sekali ya, menikah.